Jadilah bagian dari solusi, bukan hanya ilusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya, Naura Syafiqah, selaku moderator dalam podcast Bedah Film Adventure the Movie. Podcast ini merupakan program kerja Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI yang berkolaborasi dengan Climate Ranger dalam merayakan Hari Energi yang dirayakan pada tanggal 22 Oktober. Nah, di sebelah saya sudah hadir pembicara kita pada hari ini, yakni Bang Ginanjar, selaku Coordinator di Climate Rangers Jakarta. Nah, halo Bang Ginanjar, gimana nih kabarnya? Halo, baik kabar dong pasti. Baik, nah gak sabar banget gak sih sekarang Bang udah untuk membahas mengenai filmnya kita yang mau bahas hari ini, yaitu Adventure the Movie. Oke, supaya gak lama-lama lagi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Bang. Nah, aku penasaran banget nih Bang, setelah nonton filmnya ini kan bagus banget, kayak sinematiknya dan lain-lain tuh kayak menarik banget saat aku tonton. Nah, secara garis besar nih Bang, apa aja sih yang dibahas dalam film Adventure the Movie, dan juga kayak isu apa sih Bang yang diangkat dalam film itu? Di film ini tuh kita ngebahas berbagai inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas. Di sini kita pengen memperlihatkan kalau Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam. Potensi energi terbarukan kita itu sampai 3.700 gigawatt. Dan di sini banyak inisiatif-inisiatif yang sebenarnya sudah sangat berhasil dan bermanfaat langsung ke masyarakat. Jadi kita memperlihatkan bahwa sebenarnya solusi itu nggak melulu pembangkit listrik skala besar. Karena pemerintah ini kan sekarang persepsinya tuh pokoknya pembangkit listrik itu harus skala besar gitu, harus dikuasai langsung oleh pemerintah, terutama PLN ya, yang dimonopoli PLN. Tapi di sini kita mau memperlihatkan kalau sebenarnya energi terbarukan bisa dikelola langsung oleh komunitas, dan di situ juga memberdayakan masyarakat lokal dan bermanfaatnya tuh benar-benar secara langsung, nggak cuma sebagai sumber energi tapi juga sebagai sumber penghidupan. Di situ kita pengen mengubah paradigma sebenarnya. Mengubah paradigma tadi, yang pembangkit listrik harus skala besar, harus tersistem grid, itu bisa didesentralisasi, bisa dikuasai langsung oleh masyarakat, nggak melulu jadi barang hanya milik elit atau pemerintah. Jadi sebenarnya energi terbarukan ini nggak harus secara skala besar gitu ya Bang. Jadi sebenarnya tuh masyarakat tuh bisa langsung ngelola gitu ya. Oke, menarik banget sih. Nah, selanjutnya aku juga penasaran nih Bang. Sebenarnya urgensi dilakukannya transisi energi di Indonesia itu apa sih Bang? Dan dampak buruknya tuh apa gitu Bang? Bila Indonesia tuh nggak segera beralih ke energi terbarukan gitu Bang. Kita itu kan masih sangat bergantung ke energi fosil ya. Itu sumber energi kita tuh di atas 80%, 86% itu masih dari energi fosil, dan 50%, di atas 50% itu dari batu bara. Dan di sini energi itu salah satu sektor sebenarnya yang paling pertama ya, sebagai penyumbang emisi karbon di dunia. Kalau di Indonesia salip-salipan lah sama kehutanan. Dan di sini jadi penting untuk kita segera menurunkan emisi karbon, karena kenaikan suhu kita sekarang udah 1,1 derajat Celcius dari era praindustri. Dan Paris Agreement itu kita perlu membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat dan berusaha untuk di bawah 1,5. Sebenarnya cut over di 1,5 derajat. Jadi emang sangat penting, nggak cuma Indonesia ya, dunia, untuk segera melakukan transisi energi ke energi terbarukan. Kita bakal ngangkat emisi yang banyak banget, apalagi tadi yang Indonesia sekarang masih sangat bergantung di semuanya, tata kelola pemerintahan, infrastruktur itu sangat bergantung ke energi fosil. Kita perlu secepat mungkin nih untuk transisi ke energi terbarukan. Oke, berarti tuh urgensinya tinggi banget ya Bang, biar nggak nyampe yang 1,5 derajat itu ya Bang? Iya betul. Oke, Karena kan kalau misalkan 1,5 derajat itu dampaknya nggak cuma dampak lingkungan, ada multidimensi, ada juga dampak sosial, dampak ekonomi, bahkan dampak ekonomi ya, yang kita tuh mengeksploitasi energi fosil alasannya adalah ekonomi, tapi itu juga nanti 1,5 derajat akan berdampak juga ke ekonomi. Oke, menarik banget. Berarti tuh Indonesia tuh emang harus banget segera transisi gitu ya Bang. Iya. Nah, aku penasaran nih, potensi energi terbarukan di Indonesia itu yang dapat kita gunakan tuh banyak nggak sih Bang potensinya? Banget, yang tadi sempat aku singgung kan ya, 3.700 gigawatt. Ini datanya bukan data dari ESDM ya, data dari ESDM, dan itu berupa paling banyak surya, karena kita kan di Khatulistiwa ya. Iya. Paling banyak surya, ada angin, ada air, dan ini kalau misalkan di definisi energi terbarukannya kan termasuk laut juga ya, termasuk laut, dan itu banyak banget. Dan yang baru diutilisasi, yang baru digunakan, dimanfaatkan itu baru
berapa ya, 12 gigawatt kalau nggak 12 salah. gigawatt. Sekitaran segitulah. Jadi masih Mm-mm. sangat-sangat sedikit yang dimanfaatkan. Kan ini sayang berarti terbuang. Iya, benar-benar. Berarti sebenarnya tuh potensinya banyak, tapi belum dimanfaatkan dengan baik, ya, Bang. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tuh yang menghambat dilakukannya transisi energi di Indonesia, baik dari segi pemerintah maupun masyarakat tuh kayak gimana sih, Bang? Dan sejauh mana upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi pada saat ini, gitu? Hambatan utama yang paling pertama tentunya political will ya. Political Kemauan will. pemerintah untuk segera bertransisi. Karena tadi sumber dayanya sudah ada, tapi selalu ditunda-tunda. Dan ini kan kita nggak bisa memungkiri juga ada penguasaan dari aktor-aktor industri fosil di pemerintahan itu sendiri. Kayak misalkan Menteri Jokowi aja, Menteri Jokowi aja itu ada berapa yang dari tambang kemarin itu. Dan kalau di DPR juga itu 50%-nya dari pengusaha dan bisa ditarik juga ke pengusaha-pengusaha ekstraktif. Bahkan kemarin itu Selios kan menunjukkan ya 100 orang terkaya di Indonesia, 50-nya itu dari sektor ekstraktif, sektor pertambangan, dan paling banyak juga pertambangan batu bara. Dan sini memang Indonesia tuh masih sangat bergantung ke sektor-sektor ekstraktif. Orang kayanya dari situ, dari pertambangan, dan beda sama negara-negara lain kan, kayak misalkan Samsung Korea dari teknologi, Jepang atau Jerman dari otomotif, dan di sini Indonesia tuh malah dari pertambangan. Dan itu nggak dipisahkan, pengusaha-pengusaha tambang ini juga bermain di politik, jadi aktor-aktor pemerintahan. Nah, makanya selalu kita ujung-ujungnya selalu bersusah banget nih bertransisi, karena ya tadi yang punya kepentingan, yang mendapatkan keuntungan di pemerintahan itu sendiri dari energi fosil. Itu sih yang paling pertama ya, kemauan dari pemerintah. Jadi berarti sebenarnya potensinya udah banyak, Bang. Tapi pemerintahnya ini nggak ada political will-nya ya, karena Iya. mereka ini punya kepentingan-kepentingan sendiri tuh ya, Bang. Iya, betul. Oke. Nah, tapi sebenarnya tuh transisi energi bisa nggak sih, Bang, berjalan seiringan dengan pembangunan ekonomi? Tentunya sangat bisa ya. Sebenarnya kan kalau kita pakai mindset yang pembangunan berkelanjutan itu salah satu pilarnya kan, yang pertama, salah satu pilarnya itu adalah kelestarian lingkungan juga. Sini kita melakukan pembangunan tanpa menegasikan faktor-faktor lingkungan. Dan ini kan juga sebenarnya berimplikasi ya, kita pengen sebenarnya pembangunan atau pertumbuhan seperti apa yang kita mau. Ini yang perlu diubah juga, sama lah sebenarnya kayak yang dibahas di film ini ya. Itu kita pengen ngebahas mindset pembangunan itu nggak melulu kita ngincar yang benar-benar secepat mungkin, tapi kita harus lihat juga sebenarnya yang diuntungkan itu siapa-siapa aja. Kita bisa aja membangun, ini kalau saya kutip ya waktu itu dari ini IBK, dari kemarin tuh kan aku ke PTMH Bunikasi tuh yang di Jogja. Dia ngutip, sebenarnya kita tuh bisa aja membangun tapi nggak bertumbuh gitu. Dan itu yang suka terjadi. Pemerintah terus membangun tapi tidak ada pertumbuhan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Di sini yang kita perlu ganti juga paradigmanya. Bagaimana sebenarnya kita dalam membangun itu nggak cuma membangun kita hanya melihat data-data secara makro, tapi bagaimana itu siapa saja sebenarnya yang diuntungkan, apakah masyarakat lokal itu ikut terbangun juga, dan lainnya. Itu kan termasuk juga jadi pembangunan seperti apa yang kita mau gitu. Apakah pembangunan yang berkualitas atau tidak berkualitas. Oke. Nah, sebenarnya tuh kalau untuk peran masyarakat, khususnya anak muda dalam percepatan transisi energi berkeadilan berbasis komunitas tuh gimana sih, Bang? Masih sangat penting lah ya. Ini kan Sangat penting. kita tuh kaum yang paling terdampak dari, yang paling punya kepentingan transisi energi, paling terdampak dari krisis iklim. Karena kasarnya itu yang bereksploitasi besar-besaran dari era revolusi industri itu kan generasi sebelumnya ya, generasi tua gitu. Dan yang ngambil keuntungan juga oligarki sekarang kebanyakan yang generasi tua, termasuk kan di pemerintahan. Tapi yang kena dampaknya nanti akan kita, generasi muda yang nggak jauh-jauh deh. Sekarang aja kita dikit-dikit rekor terpanas, kita udah ibaratnya siklus cuaca sekarang udah nggak ada harga dirinya. Dulu kan ada lagi musim hujan, lagi musim kemarau. Sekarang juga udah ancur-ancuran, dan kalau dibiarkan juga semakin parah ini. 1,1 derajat loh, belum 1,5 apa 1,5, masa depan kita yang terancam. Dan selain masa depan kita yang terancam, kalau misalkan ambisi melakukan transisi energi masih segini-segini aja, apalagi banyak penggunaan solusi palsu kayak contoh carbon capture storage, atau misalkan co-firing, atau apapun lah yang intinya tuh
setengah-setengah memperpanjang era energi fosil, kan itu ibaratnya kita yang ngeberesin tuh. Mereka tuh ngasih PR ke kita nih buat ngeberesin. Jadi kita udah kena dampaknya, kita juga punya PR untuk ngeberesin. Karena ya transisi energi adalah suatu keniscayaan. Kita tuh pasti akan bertransisi. Tapi kapannya? Kalau misalkan lama, berarti itu beban besar tuh ada di generasi kita, di Gen Z nih. Dan ya itu pasti sangat tidak adil. Kita yang ngambil keuntungan bukan kita, yang rusak bukan kita, tapi kita yang harus ngeberesin dan kita yang kena dampaknya. Sementara mungkin mereka yang ngambil keuntungannya udah nggak ada, kasarnya ya, berapa puluh tahun lagi gitu. Nah itu sih, dan nggak cuma generasi kita kan, generasi termasuk generasi selanjutnya. Tapi kita nih yang sebenarnya Gen Z kayaknya yang paling bener-bener di titik akhir nih. Kita di titik akhir untuk melakukan tindakan, dan juga di kita yang kayaknya kalau prediksi Indonesia Emas 2045 misalkan, itu kan kita nanti yang akan megang, dan itu lagi puncak-puncaknya tuh. Iya tuh. Benar-benar. Berarti sebenarnya yang melakukan kerusakan ini generasi tua, tapi kita yang ngeberesin gitu ya Bang ya. Iya, kayak gitu. Nah, berarti dari segi apa sih masyarakat tuh dapat dilibatkan gitu Bang dalam transisi energinya itu? Kalau ini seperti yang di film ini ya, sebenarnya kan masyarakat itu bisa jadi pengelola, bukan cuma penerima. Dan mungkin kalau aku bahas secara garis besar ya, kalau di sistem energi kita sekarang, pemerintah itu menganggap masyarakat itu sebagai konsumen. Mereka jual listrik ke kita, makanya selalu yang dilihat itu nggak cuma pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, tapi ya PLN untung ruginya berapa gitu sebagai BUMN. Padahal kan nggak kayak gitu, sebenarnya harusnya diubah tuh. Paradigmanya adalah harusnya listrik itu adalah merupakan hak dasar masyarakat sekarang. Karena itu juga nanti implikasinya ke akses pendidikan, akses informasi, dan akses penghidupan yang layak dan lain sebagainya, itu sangat besar gitu. Memang harusnya listrik itu jadi hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Mungkin teman-teman BMEVA udah sering mengulang-ulang ya di yang undang-undang dasar. Kalau kekayaan alam harusnya digunakan untuk rakyat, dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Sama kayak hal ini. Tapi sekarang ya listrik kita hanya dianggap sebagai konsumen, maka sangat-sangat dihitung untung ruginya. Kalau kemarin oversupply, kita harus konsumsinya banyak, konsumsi listriknya banyak, terus masyarakat pengen bikin PLTS atap, akhirnya dipersulit, dibatasi, ya karena itu tadi masih dianggap itu sebagai konsumen. Harusnya kan enggak, ketika itu sebagai hak yang harus didapat oleh masyarakat. Ya jadi bisa dibuka nih pintu seluas-luasnya untuk masyarakat berkontribusi. Nah ini kan sebenarnya lucu juga. Pemerintah ngos-ngosan mencapai target bauran energi terbarukannya. Kayak Ken kemarin itu target 23% 2025. Yang kita itu udah mengkritisi itu target kecil banget. Masih aja nggak nyampe, diturunin lagi targetnya. Nggak nyampe, diturunin jadi 17-19% di revisi Ken terbaru. Tapi di sisi lain pemerintah ini nggak mau membatasi kalau masyarakat mau turut serta dalam transisi energi. Sesimpel kayak masang PLTS atap gitu. Yang kemarin kan di Permen SDM nomor 2 tahun 2024 juga dipersulit. Sama kayak tadi, kalau misalnya inisiatif ini diperluas, banyak masyarakat yang mau. Aku tuh atau pas ini kan ada di Desa Ban juga ya. Pasti atau misalkan yang waktu di PLTMH Kedungrong itu desa-desa lain itu tuh pasti pada ngiri, pada pengen punya akses listrik yang murah dan andal dan langsung dikelolanya oleh masyarakat, dan itu banyak banget gitu. Kemauan masyarakat tuh udah ada sebenarnya untuk ngelola, tapi nggak, ya dari pemerintahnya aja nggak ada. Atau bahkan kalau kita perluas lagi fenomena ini, kadang-kadang energi berbasis komunitas ini masih hanya dianggap sebagai energi alternatif, bukan sebagai solusi utama. Maksudnya energi alternatif itu kayak misalkan di Sumba, atau misalkan di PLTMH di Subang, di Bunikasi. Itu masyarakat tuh udah make PLTMH, atau misalkan udah make PLTB misalkan di Sumba gitu. Tapi akhirnya PLN datang masang grid, terus habis itu malah diganti atau misalkan dikurangi gitu. Jadi masih paradigmanya ini dipakai sementara. Sementara karena akses transmisi PLN belum sampai situ.
Tapi kalau udah bisa masuk berarti ditinggalkan, kan harusnya kan nggak gitu. Bukan sebagai alternatif aja, tapi harusnya sebagai solusi utama yang kita pengen angkat juga di film ini. Ya kalau bisa justru yang tadinya bergantung sama PLN bisa juga akhirnya secara berangsur-angsur diganti ke sumber energi terbarukan ini. Ya bisa kan berangsur-angsur kan nggak harus langsung 100% gitu, bisa aja 50%, karena kan masing-masing energi juga ada perbedaan siklus kan. Nah harusnya justru PLN-nya nih, sistem listrik yang terpusatnya jadi pelengkap. Contoh kayak PLTMH itu kan siklus airnya itu 6 bulan sekali gitu, tergantung musim gitu. Kalau misalkan ada 6 bulan yang arus airnya itu tinggi dan itu jadi produksi listriknya tinggi. Ada yang lagi lesu, 6 bulannya lesu. Nah, yang lesu ini bisa harusnya masuk PLN lengkap. Sama halnya kayak surya. Kalau misalkan surya itu kan siang banyak tuh produksi energinya. Tapi misalkan ketika malam bisa dilengkapi oleh PLN. Harusnya PLN yang jadi pelengkap. Harusnya dibalik gitu. Itu yang mau diangkat juga. Bener-bener. Berarti sebenarnya dari paradigma pemerintah itu banyak yang salah ya Bang. Kayak menganggap masyarakat sebagai konsumen aja, bukannya suatu yang bisa langsung terlibat gitu dalam proses transisi energinya. Terus juga selain itu tuh menganggap energi terbarukan hanya sebagai alternatif gitu ya Bang, bukan sebagai sumber utamanya gitu. Itu salah satu beberapa paradigma yang salah. Terus apakah perlibatan pihak swasta dalam transisi energi akan membantu atau sebaliknya seluruh pengelolaan pengupayan listrik dari energi terbarukan juga tetap dimonopoli oleh negara gitu Bang? Itu sangat membantu ya. Ini kan alokasi energi itu agenda urgent yang menurutku memang sangat perlu untuk melibatkan seluruh pihak termasuk swasta. Dan kan sekarang udah banyak juga ya perusahaan-perusahaan panel, dan bahkan kayak contohnya pembiayaan. Kan untuk masang energi terbarukan sekarang tuh PR di pembiayaan. Kalau contoh kamu kalau misalkan beli motor nih, kan gampang banget ya dapat kredit ya. Nyicil motor tuh gampang banget. Rumah banyak. Misalkan bisa langsung ke bank. Coba kalau datang ke bank minta untuk misalkan mau bikin PLTS atap di rumah, itu susah. Dan bahkan jadi sekarang itu masih dipegang oleh swasta nih, swasta yang banyak menyediakan skema pembiayaan gitu agar lebih ringan. Itu malah menutup tadi yang dukungan negara yang kurang. Apalagi swasta ini sangat bisa nih untuk membantu penyediaan lapangan kerja, membuka green jobs dan distribusi ke daerah-daerah yang mungkin yang sulit dijangkau. Ini sebenarnya win-win solution bagi semua orang ya. Jadi sebenarnya tuh swasta bisa saling melengkapi lah sama negara gitu ya Bang? Iya betul. Oke. Nah selanjutnya. Tapi jangan kawin juga. Kayak fosil itu kan kawin tuh. Nah, lebih baik melengkapi gitu ya Bang? Iya, saling mengontrol sebenarnya. Harusnya kan ada negara, ada swasta, ada masyarakat. Itu kan salah 3 itu harusnya saling mengontrol satu sama lain gitu, saling memberi keuntungan, saling check and balance gitu. Cuma sekarang pemerintah sama swasta kawin. Ini terus masyarakatnya sendiri gitu. Itu yang berarti lebih baik tuh check and balance aja gitu ya lah ya Bang. Betul. Oke, selanjutnya Bang, dengan skema Just Energy Transition Partnership yang sebenarnya merupakan pinjaman, apakah dana dari JETP ini merupakan bantuan atau ancaman Bang bagi Indonesia? Ini agak-agak complicated ya kalau misalkan kita bilang apakah bantuan, apakah ancaman gitu. Dan sebenarnya masih bisa didorong juga untuk JETP ini. Memang harusnya kan prinsipnya itu pembiayaan ini merupakan tanggung jawab dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang sebenarnya. Tadi negara-negara maju itu udah duluan nih menikmati era revolusi industri, makanya mereka jadi negara maju. Nah tapi itu kan berarti mereka udah mengemisi bumi duluan nih, udah ngotorin bumi duluan. Nah berarti tanggung jawab mereka nih untuk membayar kerusakan yang telah ditimbulkan, yaitu dengan cara membantu negara-negara berkembang transisi energi. Harusnya memang hibah dong, perbanyak mayoritas hibah lah, harusnya minimal mayoritas hibah. Tapi ya realitanya kan porsi hibahnya masih sangat-sangat dikit ya. Bahkan ini sebenarnya lucu juga. Pertama JETP itu ada di Afrika Selatan 3%. Dan kita nih organisasi masyarakat sipil bilang jangan sampai tuh kayak Afrika Selatan 3% gitu. Harus lebih banyak. Ini 1, sekian persen. Malah lebih dikit dari Afrika Selatan. Nah, ini kan tadi tujuannya itu nggak tercapai ya. Jadi kayak malah lip service aja. Apalagi kan utang juga ada
banyak skemanya ya, apakah komersial loan, apakah soft loan dan lain sebagainya. Itu yang perlu dikawal juga, jangan sampai malah tadi benar jadi jebakan utang. Ini kan yang ditakutin ya. Itu juga yang nggak kalah penting, selain apakah sumber dananya hibah atau hutang, itu juga kan dananya buat apa. Nah sekarang juga sama nih, ini yang didorong dari film ini, kita pengen mendorong JETP dananya itu untuk membiayai pengembangan energi berbasis komunitas. Karena yang sekarang itu semuanya pembangkit listrik skala besar, dipakai buat pensiun dini, PLTU Cirebon, Pelabuhan Ratu, dan bahkan ada untuk penggunaan teknologi carbon capture storage atau CCUS gitu. Solusi palsu. Ya, solusi palsu lagi dan mahal, dan biasanya itu juga malah titipan dari negara-negara yang down. Ini kan jadi pertanyaan, ntar takutnya yang jebakan utang itu ketika kita udah ngutang nih untuk transisi energi, tapi pencapaiannya tuh nggak tercapai, target-target JETP-nya. Kan kalau nggak salah tuh, koreksi ya kalau salah, kalau angkanya 44% 2030 gitu. Nah kalau misalkan tadi udah dapatnya utang, terus duitnya dipakai buat solusi-solusi palsu yang nggak efisien kayak gitu, ujung-ujungnya udah kita dapat utang, pencapaiannya energi terbarukannya juga nggak tercapai. Nah ini yang jadi perhatian banget. Tapi sebenarnya tuh kenapa kayak si Afrikanya ini bisa dapat banyak sedangkan Indonesia dikit banget, itu ada alasannya nggak sih Bang? Afrika dapat dikit juga, cuma 3%. 3%, tapi ke Indonesia 1% malah gitu lebih Bang. dikit lagi. Iya, itu kenapa sih Bang? Itu berarti komitmen dari negara-negara majunya yang perlu kita dorong, yang kita pertanyakan. Nah malah mungkin yang ini lucunya, kita satu suara nih, organisasi masyarakat sipil sama Pak Luhut. Kan Pak Luhut yang sering ngomong tuh. Pak Luhut yang sering ngomong, wah ini negara-negara pada omdo, pada nggak mau ngasih pembiayaan kita transisi energi. Ya itu emang malah di sisi itu malah jadi setuju. Itu yang kan paling banyak itu kan misalkan dari Jepang, dari US, ya itu perlu didorong juga ya, harusnya hibah dong, kan bentuk pertanggungjawaban. Nah, terus aku juga penasaran Bang, saat aku nonton film ini kan banyak masyarakat itu yang mereka mengembangkan energi terbarukan, tapinya itu nggak didukung sama pemerintah daerahnya gitu Bang. Padahal kan udah ada dana JETP ini dan lain-lain. Nah itu kenapa sih Bang kira-kira? Ya, ini balik lagi sebenarnya ke political will. Sama kalau misalnya kita lihat secara luas ya, kadang-kadang itu terutama di daerah ya, itu aktor industri energi fosil itu banyak banget sebenarnya influencer, terutama di daerah, terutama ke pemerintah daerah, dan itu banyak, dan itu tersebar di mana-mana, nggak cuma ke Pemda, itu juga dari penegak hukum, dari penegak hukum. Itu udah jadi kejadian umum yang malah sering nggak terekam karena di daerah-daerah, dan ini juga yang perlu didorong. Padahal Pemda harusnya jadi ujung tombak pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Nah itu kan yang nggak terjadi sekarang, dan mungkin bisa kita lihat juga kalau Pemda ini belum sadar atas manfaatnya dari pengembangan energi berbasis komunitas ini, dan juga memang belum dapat wewenang yang besar untuk pengelolaan energi. Kan tadi semuanya dari SDM, dari PLN, dari SDM. Padahal kemarin yang risetnya Helios dan 350 ya, secara lokal itu gede banget. Kayak selama 25 tahun potensi pengembangan inisiatif ini bisa lebih dari 10 triliun, membuka lapangan pekerjaan. Green Jobs itu buat hampir bisa 96 juta orang, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat inequality bahasa Indonesianya, ketimpangan. Ketidaksetaraan, tingkat ketimpangan berapa ya, 0,71. Pokoknya itu sebenarnya banyak banget yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah tapi tadi mungkin kuncinya gara-gara itu, karena dirasakannya tuh nggak secara makro tapi masyarakat lokal. Oke, selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih Bang. Bagaimana sih dengan wacana-wacana energi baru yang akan digunakan oleh pemerintah? Apakah itu bisa menjadi solusi transisi energi seperti nuklir ataupun geotermal gitu Bang? Balik lagi ya ke yang film tadi ya, gimana kita menyediakan sumber energi itu juga memperhatikan masyarakat sebagai aktor utama.
Nah, yang tadi kalau kita balik, misalkan kayak nuklir, geotermal, apakah itu bisa dimiliki langsung oleh masyarakat? Kan enggak, ujung-ujungnya dikuasai langsung oleh segelintir elit. Dan bagaimana kira-kira reaksi masyarakat sekitar, kayak misalkan geotermal itu yang sangat-sangat rakus air, dampaknya ke penghidupan masyarakat sekitar, lagi-lagi masyarakat yang dikorbankan. Sama halnya kayak nuklir. Kita lihat juga bagaimana kalau nuklir beda lagi. Yang paling utama tuh menurutku juga gimana agar kita bisa mandiri energi juga. Cadangan uranium Indonesia tuh kecil. Cadangan uranium tuh kecil banget dan kualitasnya juga rendah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita perlu impor uranium. Dan kemarin perang Rusia Ukraina kemarin harusnya itu jadi pelajaran juga. Kayak kemarin kan negara-negara Eropa banyak tuh ngeboikot Rusia, tapi ketar-ketir ketika pipa gasnya ditutup aksesnya. Nah, di sini kan harusnya kita ngelihat juga Indonesia harusnya bisa mandiri secara energi. Dan tadi potensinya sebanyak itu, potensi energi terbarukan sebanyak itu, ya kenapa nggak dimanfaatkan aja? Kenapa harus misalkan dipakai nuklir yang pembuatan awalnya infrastrukturnya mahal, kita ngeluh nggak punya duit, tapi pengen bikin itu yang sangat-sangat mahal, uranium enggak cadangan uraniumnya dikit dan ujung-ujungnya jadi ada ketergantungan ke energi lain gitu. Karena ya tadi ketika kita pengen bertransisi energi itu bukan cuma tujuan itu bukan untuk menurunkan emisi aja, bukan untuk mengganti suatu energi ke energi lain gitu. Tapi kita perlu juga jadi momentum untuk kita bertransisi dari sistem energi kita yang tadinya bergantung ke energi fosil yang dikuasai segelintir elit, mengorbankan masyarakat sekitar, menjadi bagaimana biar masyarakat itu jadi aktor utama dalam transisi energi, bisa memiliki, mengelola, dan memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar mereka. Ini yang perlu kita ganti juga. Jangan cuma energinya aja yang berubah bentuk, tapi aktor-aktornya masih dikuasai oleh oligarki, oleh segelintir elit. Kasarnya kan, ini kita cuma ganti bentuk penindasan aja. Itu harusnya kan transisi energi, apalagi kemarin di debat Pilpres diulang-ulang terus tuh, no one left behind gitu. Bahkan sama Gibran juga, no one left behind, tapi kalau pakai energi baru itu bakal banyak yang dikorbankan energi baru tadi. Belum juga kalau kita energi baru yang lain ya, kayak yang dulu di RUEBET, gasifikasi batubara lah, batubara tercairkan lah, atau batubara gas metana lah, yang ujungnya batubara lagi gitu, atau tadi pakai CCS atau CCUS gitu. Itu yang perlu dikawal juga sama kita. Apalagi tadi ketika aku bilang masalah political will, ya circle Prabowo Gibran banyak banget pemain tambang. Prabowo-nya aja pemain tambang gitu, mendapatkan keuntungan langsung dari sektor-sektor ekstraktif. Itu yang perlu jadi perhatian juga. Tim sesnya Prabowo juga kebanyakan dari elit oligarki tambang yang pas di Pilpres kemarin, dan itu yang sangat-sangat menjadi perhatian nih dalam hal transisi energi seperti apa. Apalagi kalau kita baca, ini kamu tadi nanya Prabowo Gibran kan ya? Iya, ada juga hubungannya nanti, Bang. Oh, nanti ya. Iya. Tapi maksudnya kalau ketika dilihat visi misinya juga, kemarin kan kita Climate Rangers bareng BMFA juga, tapi BMFA tahun lalu ya, itu juga menggali kan visi misi, komitmen dari ketiga calon, dan di Prabowo Gibran ini yang banyak banget kurangnya dalam artian kayak misalkan ambisi energi terbarukannya, terus masih mementingkan penggunaan teknologi tangkap karbon, atau misalkan masih pengennya mengutamakan misalnya mobil listrik atau hilirisasi nikel atau mineral kritis lainnya gitu. Itu juga memang jadi perhatian utama. Jadi sebenarnya energi baru yang akan digunakan pemerintah ini tuh masih sangat dekat dengan oligarki gitu ya, Bang, bukan ke arah masyarakatnya gitu ya. Iya, dikuasai elit lagi.
Jadi kayak elit lagi dan sedangkan masyarakatnya ini yang sebenarnya punya banyak ide-ide energi terbarukan yang udah mereka kelola, itu malah jadi left behind gitu ya Bang. Padahal siapa namanya Gibran bilang no one left behind gitu ya. Iya betul. Dan pembiayaannya pun juga sekarang banyak masuknya malah ke Korporasi korporasi-korporasi. lagi. Ya maksudnya kayak ada Adaro Green gitu. Jadi mereka lagi nih udah ngambil keuntungannya gede banget, dan harusnya kalau misalkan kayak negara lain ya, itu kan sebenarnya energi fosil itu tiap tahun rekor keuntungan. Sektor terutama sektor batu bara kalau di Indonesia ya, kayak misalkan ya Adaro, Indika dan lainnya gitu. Mereka udah untung banyak banget, terus masih dibuka lebar-lebar untuk mengelola energi terbarukan, dan dibukanya nggak cuma akses, dikasih pinjaman juga dari misalkan dari dana-dana dari EDB misalkan. Dan ini kan yang lucu juga, cuma ganti sumber aja, aktornya masih sama, padahal harusnya kan mereka nih yang harus disuruh ngebayar. Mereka udah dapat keuntungan banyak banget dari batu bara. Ya, maksudnya harusnya mereka juga ikut membayar. Transfer energi dari mana? Dari kantong mereka. Dipajaki lah itu. Kan udah banyak skema-skema pendanaan yang udah diterapin. Misalkan kayak windfall tax lah. Dan itu majakin keuntungan dari perusahaan-perusahaan batu bara itu. Jadi sebenarnya di pemerintahan saat ini tuh oligarki makin dimanjakan gitu ya Bang, bisa dibilang. Mereka Bukan dimanjakan, pemerintahnya juga oligarkinya. Oh gitu. Oke. Sorry Bang, pada tanggal 20 Oktober nanti, ini kan kita sudah berganti pemimpin gitu ya Bang, yakni Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran. Nah, menurut Abang, bagaimana nasib transisi energi di tangan mereka? Apakah akan lebih baik atau lebih buruk Bang? Ya kalau lebih baik lebih buruk kan mereka keberlanjutan ya. Jadi pengen melanjutkan ya, karena tadi di visi misinya juga banyak banget yang ketinggalan ya, terutama aspek-aspek keadilan, bagaimana bagaimana peran masyarakat di situ. Itu yang banyak banget tuh ketinggalan di dokumen visi misinya. Ya pasti kalau misalkan kita nanya ke orang Prabowo Gibran di sektor energi, pasti orang kan pada langsung kayak paling keingat itu top of mind hilirisasi kan. Hilirisasi mineral kritis, hilirisasi nikel untuk pengembangan baterai EV misalkan. Yang itu tadi lagi-lagi yang untung hanya segelintir elit lagi-lagi masyarakat sekitar yang dikorbankan, dan itu bahkan nggak perlu menunggu, udah terjadi sekarang gitu. Dari sejak misalkan kayak hilirisasi nikel di Pulau Obi atau misalkan di Morowali Industrial Park yang dilakukan misalkan PT Harita tuh yang lagi pemain utamanya sekarang, ya itu juga ujung-ujungnya sama lagi, masyarakat di sana tertindas lagi, penghidupannya dicabut, ada penggusuran paksa, apalagi ada kriminalisasi dan lainnya, dan itu dilakukan bahkan didukung oleh Pemda setempat sama penegak hukum, dan itu harusnya berarti semakin parah ketika ambisi itu menjadi ibarat trademarknya Prabowo Gibran kemarin kan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi 8%, yang kayak gitu-gitu. Apalagi komitmen iklim sama net zero-nya aja kemarin nggak ada juga tuh, kalau nggak salah nggak ada disebut, nggak ada disebut pengen dinaikin juga itu. Jadi komitmen yang udah dibuat tuh malah terlupakan gitu ya Bang, bisa dibilang. Bukan terlupakan, emang nggak ada komitmennya. Emang dari awal tuh komitmennya nggak ada. Jadi yang ada pun juga tadi hanya pengennya makro, Indonesia maju gitu kan. Tapi dari hasil ekstraktif besar-besaran lagi sama aja. Jadi bisa dibilang di pemerintahan yang baru ini malah lebih ekstraktif gitu ya Bang. Iya, malah ya mungkin lebih parah karena dari awal kan udah bilangan tuh kayak gitu. Hilirisasi gitu contohnya. Iya, terus aktor-aktornya di situ semua tuh, aktor-aktor tambangnya. Ya nggak salah kalau misalnya kita bisa bilang itu bakal lebih parah lagi. Kalau misalkan mengenai hilirisasinya sendiri nih Bang, pada saat kemarin tuh kan selalu disebut-sebut nih oleh Gibran. Nah, menurut Abang sendiri itu gimana? Yang barusan ya, bahkan itu belum dimulai, tapi maksudnya dia belum ngejabat, tapi udah contoh-contoh dari hilirisasi nikel itu kan udah banyak banget tuh, banyak banget yang tadi di Pulau Obi, di Morowali, bagaimana masyarakat di sana
pantainya hancur, nelayannya udah nggak bisa ngambil ikan lagi, dipindahkan secara paksa. Belum ya polusi udara dari pembuatan smelter dari, kan butuh PLTU captive tuh, dan itu udah banyak banget. Jadi ini lucunya untuk hilirisasi ini, misalkan nikel ya, untuk menjalankan smelter nikel itu tuh perlu bikin PLTU baru, PLTU batubara captive. Padahal Presiden Jokowi udah komitmen kita nggak boleh bangun lagi PLTU baru, tapi masih ini kan dibuka tuh di Perpres 112. Ya, jadi sekarang industri malah nggak kehitung tuh, industri malah boleh bikin PLTU sendiri, PLTU captive. Nah balik lagi tadi, sebenarnya kita tuh pengen pembangunan seperti apa? Apakah pembangunan itu cuma soal angka berapa persen, semakin besar semakin baik gitu. Kita kan perlu lihat juga pembangunan itu yang menikmati siapa. Itu yang gak kalah penting. Orang habis COVID terus setiap tahun rekor mulu itu perusahaan batubara profitnya. Berarti bisa dibilang di pemerintahan yang saat ini tuh semakin ke tangan oligarki dan juga semakin tertinggal lah ya masyarakatnya gitu ya Bang. Yang sekarang kan belum. Oh iya. Nanti besok. Hari besok. Minggu. Ya itu kan pembacaannya. Ya kita semuanya pasti berharap semoga tidak ya. Dan kita juga terus mencoba mengawal kan. Kita hanya mengawal aja dulu ya Bang. Kita lihat nanti. Menuntut, harusnya menuntut. Oke Bang. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada diskusi kita hari ini. Nah, dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa waktu kita untuk melaksanakan transisi energi semakin menipis. Banyak sekali dampak kenaikan suhu yang telah terjadi, terutama perubahan iklim yang tidak menentu, kenaikan air laut, dan bencana iklim yang tidak terduga. Maka dari itu, film Adventure the Movie sebagai sebuah pesan terkait potensi-potensi besar energi terbarukan di Indonesia. Dan sebenarnya, pemerintah dapat memanfaatkannya. Dan pemerintah pun dalam memanfaatkan energi selalu mempunyai konsepsi bahwa pembangkit listrik selalu harus berskala besar. Padahal, pemanfaatan energi dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sebagai komunitas, manfaat dan peluang ini seharusnya dapat dilihat oleh pemerintah jika ingin benar-benar bertransisi energi, bukan hanya bergantung dengan energi-energi baru serta solusi palsu. Mungkin untuk penutup, Bang, boleh final statement nih dari Bang Ginanjar mengenai keseluruhan diskusi pada hari ini. Ya, transisi energi sekarang udah bukan barang lama lagi ya, tapi bahkan udah jadi barang pemerintah, jadi fokus pemerintah juga. Dan yang paling penting adalah transisi seperti apa yang kita mau. Prosesnya itu nggak kalah penting. Jangan cuma melihat hasil aja, tapi juga proses, termasuk tadi pertumbuhan ekonomi seperti apa yang kita mau. Dan di sini adalah peran sentral generasi muda juga, karena kita punya kepentingan besar. Kita yang merasakan dampaknya di beberapa tahun lagi, kita yang megang kendali dan harus ibaratnya ngebersihin kesalahan-kesalahannya. Dan itu yang perlu kita minta bersama, kita tuntut bersama. Kita generasi muda, Gen Z kemarin 27% populasi ya. Dan di Pilpres pun juga kita ada di bawah 40 tahun itu lebih dari 50%, 55% lah ya kemarin, 55%. Harusnya kita tuh sebagai aktor utama sebenarnya, agent of change gitu ya. Ya, aktor utama, bukan cuma komoditas suara aja, bukan cuma objek suara. Untuk memerhatikan kepentingan generasi muda itu bukan hanya soal ikutin tren TikTok generasi muda, bukan ikutin istilah-istilah generasi muda, tapi bagaimana kita melihat dan memprioritaskan kepentingan generasi muda mereka, yaitu sebenarnya sesimpel masa depan mereka. Baik Bang, mungkin untuk penutup terima kasih banyak kepada Bang Ginanjar atas waktu dan bincang santainya pada hari ini. Untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait transisi energi, boleh banget nih untuk nonton film Adventure the Movie di akun YouTube 350 Indonesia. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat menjadi bahan edukasi bagi teman-teman. Sampai jumpa pada program kerja Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI 2024 yang selanjutnya. Saya Nora Syafikah, pamit undur diri. Terima kasih.